Selamat mendengarkan podcast ini. Saudaraku, satu hal yang harus membuat kita benar-benar gentar. Satu hal yang benar-benar harus membuat kita gemetar adalah meninggal dunia tanpa memiliki Allah yang benar. Meninggal dunia tanpa memiliki Allah yang benar. Banyak orang beragama, kalau dalam hal ini konteksnya adalah orang-orang Kristen, yang merasa sudah memiliki Allah yang benar, karena sudah beragama Kristen, karena sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan sudah terbiasa dididik, diajar, yakin sudah selamat, dan yakin kalau mati masuk surga. Saudara, ini penyesatan yang benar-benar sukses dari kuasa kegelapan. Ini penyesatan yang berhasil dari abad ke abad, di mana kekristenan menjadi keberagamaan, dan orang yang beragama merasa sudah memiliki Allah. Dan itu salah. Belum tentu orang beragama, dalam hal ini saya bicara dalam konteks Kristen, sudah memiliki Allah. Kalau di perjanjian lama bangsa Israel memiliki Allah dan dimiliki Allah kalau mereka hidup di dalam Taurat. Dan dasar dari hukum Taurat itu adalah 10 perintah Allah, atau yang dikenal Dekalog atau Dasatita, atau orang Ibrani menyebut Aseret Hedebarim. Kalau mereka tidak melakukan hukum Taurat, mereka tidak dimiliki Allah, atau tidak memiliki Allah, atau mereka terhukum. Dibiarkan kalah dalam berperang, dibiarkan tidak memiliki panen yang berhasil, dibiarkan atau bahkan Allah sendiri mendatangkan bencana wabah penyakit, dan berbagai tulah. Kalau Allah berfirman, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, artinya mereka harus hanya menyembah Elohim Yahweh dan melakukan hukum Taurat, mengadakan kebaktian atau seremonial di kemah suci atau bait Allah. Jika tidak, mereka bukan umat yang diberkati. Mereka bisa mendapat hukuman. Porsi berkat yang mestinya disediakan bagi bangsa itu tidak diberikan. Dan memiliki Allah lain itu menurut Alkitab itu kebencian bagi Allah. Hukumannya bukan hanya atas bangsa itu sendiri, tapi juga anak cucu dan keturunannya. Bagaimana dengan kehidupan orang percaya, saudaraku? Apakah sama dengan bangsa Israel? Kekristenan memiliki standar yang lebih tinggi, saudara. Jelas tidak boleh ada Allah lain. Allah kita sama dengan Allahnya bangsa Israel, Elohim Yahweh. Dan kita mengenal bukan hanya Allah Israel Elohim Yahweh, satu-satunya Allah yang benar,
Seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga, tapi juga putra tunggalnya Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan, yang akan menjadi Raja, mewujudkan teokrasi yang sempurna atau pemerintahan Allah nanti di langit baru, bumi baru. Saudara, bagaimana standarnya orang percaya untuk memiliki Allah? Apakah cukup dengan berbuat baik, melakukan hukum seperti bangsa Israel? Kalau melakukan hukum nanti diberkati secara harfiah atau secara pemenuhan kebutuhan jasmani? Tidak, saudara. Sebab orang percaya itu bagiannya berkat kekal. Yang pertama, berkat yang diterima orang percaya itu kesempurnaan seperti Bapa. Atau kalimat lain, serupa dengan Yesus, saudaraku. Serupa dengan Yesus, saudaraku. Itu kesempurnaan seperti Bapa, serupa dengan Yesus, atau dikembalikan ke rancangan Allah semula. Kalau bangsa Israel dari bangsa budak yang tidak berbudaya, bangsa budak yang tidak beragama menjadi bangsa yang beragama. Agama Yahudi maksudnya, berbudaya dan bermoral. Karena Allah memberikan 10 perintah Allah tersebut dan mereka menjadi bangsa yang tertib hukum. Itu bangsa Israel, saudara. Mereka menjadi orang-orang baik sesuai dengan hukum yang diberikan oleh Allah. Allah menebus mereka dari Mesir dengan keperkasaan fisik juga, menjatuhkan hukuman tulah-tulah kepada bangsa Mesir, dan sering Allah mengingatkan, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub yang membebaskan kamu dari perbudakan di Mesir. Tapi kita dimerdekakan oleh Tuhan Yesus dengan darahnya, dengan korban Yesus di kayu salib. Kita ditebus, kita dibeli. Ya, kalau bangsa Israel dibawa ke Kanaan yang berlimpah susu dan madu secara harfiah ya saudara. Tetapi kalau orang percaya, saudaraku sekalian, itu dibawa ke langit baru, bumi baru. Kanaan surgawi. Oh, sudah sangat berbeda. Kalau bangsa Israel dididik supaya tertib hukum, kalau kita sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Kalau bangsa Israel memiliki tools, alat untuk membuat mereka tertib adalah hukum atau Taurat. Tapi kalau orang percaya, Roh Kudus yang menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Ya, sangat berbeda. Harus kita tahu hal ini sangat berbeda. Standar dan ukuran kita jauh lebih tinggi, saudaraku. Kalau bangsa Israel gagal menjadi umat sehingga tidak menerima berkat yang dijanjikan, termasuk tanah yang Allah janjikan kepada Abraham, dan itu sudah terbukti. Bangsa Israel menempati Kanaan, bagi Israel Utara hanya sekitar 700 tahun. Sebab tahun 722 sebelum Masehi mereka sudah ditaklukkan oleh Asyur, bangsa Asyur, lalu mereka ditawan, dibuang. Dan sejarah mencatat tidak pernah tahu di mana rimbanya orang yang ditawan, dibuang itu.
Sedangkan Israel Selatan yang berkedudukan di Yerusalem, yang raja-rajanya keturunan Daud itu ditaklukkan Babel tahun 586 sebelum Masehi, dibuang tapi sempat kembali. Ya, di bawah pimpinan Esra, Zerubabel, lalu di bawah pimpinan Nehemia, saudara, tembok Yerusalem dibangun kembali. Tetapi sejak tahun 586 sebelum Masehi itu, sejak tahun 586 sebelum Masehi itu, Israel tidak pernah punya kerajaan. Kalau pernah ada kerajaan yang dipimpin oleh keluarga Makabius di abad 1, itu hanya sesaat. Tidak pernah memiliki negerinya sendiri selama hampir 2500 tahun. Baru kemudian tanggal 14 Mei 1948 berdiri Israel, negara modern, bukan sistem kerajaan. Saudara, ini bangsa yang terlunta-lunta, terseok-seok. Mengapa? Karena mereka tidak taat. Mereka sering berselingkuh, mengkhianati Elohim Yahweh, menyembah berbagai ilah dan Allah. Bagaimana dengan orang Kristen? Ayo, kita harus tahu, saudara. Anda memang masih percaya Allah, Anda memang masih beragama Kristen, Anda memang masih ke gereja. Apakah itu cukup? Berarti saudara tidak berselingkuh. Tadi sudah saya buat perbandingan, ukuran orang Kristen itu tinggi. Kalau hanya tidak ke dukun, kalau hanya tidak pindah agama, kalau hanya tidak menyembah Allah lain atau sinkritistis maksud saya, itu bukan berarti sudah punya Allah. Allah menghendaki kita dimiliki Dia tanpa ikatan siapapun dan apapun. Kalau firman Tuhan mengatakan di dalam Matius 6 ayat 24, kamu tak dapat mengabdi kepada dua tuan. Tuan itu ya apa saja, bukan hanya menyembah Allah atau dewa lain, bukan hanya terlibat dalam perdukunan atau okultisme. Tetapi ketika engkau memiliki keterikatan dengan sesuatu atau seseorang yang melebihi keterikatanmu dengan Tuhan, engkau berselingkuh. Itulah sebabnya orang percaya itu disebut sebagai mempelai. 2 Korintus 11 ayat 2 dan 3, mempelai. Mempelai. Anda tahu kan mempelai? Kalau dalam ukuran pernikahan Kristen, monogami. Bukan poligami atau poliandri. Mono. Satu. Itulah sebabnya yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus ketika mengenakan tubuh daging dan mengajar jemaat, yang mulia berkata begini, kalau kamu tidak membenci ayahmu, ibumu, saudaramu laki-laki perempuan, bahkan nyawamu sendiri, kamu tidak layak bagiku. Ini maksudnya bukan supaya kita mengupayakan penderitaan orang lain dengan kebencian, bukan. Maksudnya cinta kasih kita kepada Tuhan harus melebihi cinta kasih kita kepada siapapun. Demi kecintaan kita kepada Tuhan, demi hormat kita kepada Tuhan, bukan tidak mungkin kita bisa mengorbankan apapun dan siapapun, saudaraku.
Menjadi anak-anak Allah itu luar biasa. Ini pertaruhannya tinggi sekali, saudaraku. Makanya di 1 Petrus pasal 1 ayat 17 firman Tuhan mengatakan, kalau kamu memanggil Allah sebagai Bapa, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama menumpang di dunia. Ketakutan apa? Kegentaran akan keberadaan Allah yang maha hadir. Coba kita renungkan, coba saudara renungkan. Allah itu memenuhi jagat raya ini. Tidak ada satu bagian yang tidak dihadiri Allah. Dan Allah itu berpribadi, artinya berperasaan. Tentu juga berpikir, ya saudara. Dan Allah yang menjadikan kita anak-anaknya, Allah yang reaktif dan responsif. Kalau bangsa Israel tidak taat, langsung reaksinya Allah begitu cepat, responnya begitu cepat. Allah menghukum mereka. Mereka tidak menikmati berkat-berkat yang Allah janjikan. Kalau kita, ini bedanya. Mungkin reaksi Allah tidak langsung secara fisik. Karena kita anak, kita dididik. Kita diajar, ditegur, diingatkan. Tetapi kalau tidak mau berubah, tidak mau dengar-dengaran, begitu meninggal dunia, Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. I never knew you. Ini yang mengerikan. Jadi kalau saudara sebagai orang Kristen hidupnya cukup, bahkan limpah secara materi, itu jangan saudara pandang diberkati Tuhan. Belum tentu. Bisa ya, bisa tidak. Tidak sedikit ke orang Kristen yang hidupnya tidak baik, tidak benar, ya sewenang-wenang terhadap orang, memeras, terlibat kolusi, korupsi, nepotisme. Hartanya banyak juga. Sehat juga tubuhnya. Tapi suatu hari nanti baru perhitungan. Nah, orang-orang Kristen seperti ini sering tidak sadar. Dia menjahati orang lain, dia mengkhianati sesamanya. Ya, banyak hal yang dia lakukan yang mendukakan hati Allah. Allah itu sabar luar biasa menuntun kita. Tapi jangan kita menyia-nyiakan kesabaran Allah dengan melecehkannya. Makanya setiap kali kita melakukan hal yang kira-kira tidak patut, walaupun itu kelihatannya wajar di mata manusia, kita harus menyelesaikannya di hadapan Allah. Dan tiap hari kita harus menyelesaikan. Istilah saya begini, kita harus sudah selesai sebelum selesai. Artinya kita sudah selesai sebelum mati. Sebelum mati kita sudah selesai. Di 1 Petrus pasal 1 ayat 17 itu saudara, ya. Di ayat 3-nya Tuhan memberitahukan bahwa hartamu di surga bukan di bumi. Yang tersimpan di surga, bukan seperti bangsa Israel yang hartanya di Kanaan duniawi yang sekarang diperebutkan oleh negara Israel dan Palestina dan mungkin beberapa negara lain juga, ya. Bukan mungkin, memang beberapa negara lain yang wilayahnya merasa pernah dicaplok. Ya. Bangsa Israel, orang-orang Yahudi dari berbagai negara di dunia ini datang ke wilayah Israel lalu menggusuri orang-orang Arab, ya, lalu mendirikan pemukiman-pemukiman. Dasarnya apa? Dasarnya mereka merasa itu negeri nenek moyangnya. Padahal orang-orang Arab dan beberapa bangsa lain seperti orang Palestina sudah mendiami di negeri itu 2000 tahun lebih. Seiring dengan diasporanya orang Yahudi.
Dia merasa ini negerinya. Maka Palestina itu seperti bisul dunia, saudara. Sampai hari ini juga belum selesai. Saya bicara ini tidak ada unsur politisnya. Tidak ada. Ini fakta-fakta yang memang demikian. Saya sendiri kalau pergi ke Israel, maksud saya pernah pergi ke Israel, ke daerah Palestina, aduh kasihan saudara-saudara kita orang-orang Palestina itu. Kasihan. Dan jangan saudara pikir semua mereka beragama non-Kristen, tidak sedikit yang beragama Kristen loh orang-orang Palestina itu. Nah ini kembali lagi nih orang-orang Israel itu. Fokusnya itu memang duniawi. Kalau orang Kristen itu fokusnya langit baru, bumi baru, kekayaannya di surga. Lalu di ayat yang ke-13 dikatakan kamu harus menaruh seluruh pengharapanmu pada penyataan kedatangan Tuhan. Jadi pengharapanmu harus hanya kamu taruh di langit baru, bumi baru. Kalau di 1 Petrus pasal 1 dikatakan kita telah dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu yang tersimpan di surga. Ya. Lalu di ayat yang ke-13, siapkanlah akal budimu, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya. Jadi tidak ada yang kita harapkan lagi di bumi ini. Kalau kita mengharapkan sesuatu di bumi ini, itu perselingkuhan, saudara. Kalau bangsa Israel memang yang diharapkan itu bumi ini. Kalau kita tidak. Tuhan Yesus berkata, di mana aku ada, kamu ada ya. Loh kok kita tidak ingin di mana Yesus ada? Itu kan namanya berselingkuh, mempelai. Anda tahulah kalau namanya bercinta dengan seorang yang dicintai, biar tidur di emperan asal ada dia juga laksana surga itu emperan. Iya kan? Ya kita pun juga demikian dengan Tuhan Yesus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsumu pada waktu kebodohanmu. Artinya apa? Harus hidup suci. Maka dikatakan di ayat berikutnya, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus ya. Yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudaraku, Anda tidak bisa memiliki Allah kalau tidak kehilangan segala sesuatu. Terus terang dulu juga saya tidak suka kalimat-kalimat ini. Dan saya tidak berani mengajarkannya secara terang-terangan. Karena saya juga masih mau menikmati hidup di dunia. Dengan fasilitas, punya uang, kalau bisa punya simpanan, punya harga diri, kehormatan, gelar, disanjung, ya didaulat, duduk paling depan, pukul gong, buka satu pertemuan, namanya juga pemimpin. Itulah game saya. Tapi tanpa sadar selingkuh. Ini bukan berarti lalu kalau kita menjadi pemimpin lalu didaulat duduk paling depan berarti kita selingkuh, bukan. Ya tentu sebagai pemimpin kita pasti dihargai orang. Tetapi itu bukanlah harta kita, itu bukan harta kita. Kita tidak boleh menganggap itu sebagai kesukaan. Kalau kita mendapatkan jabatan, itu tanggung jawab, bukan sebuah tahta di mana kita bisa menikmatinya seperti masuk mobil mewah dan kita bisa dilihat orang kanan kiri karena mobil mewah itu. Tanggung jawab, saudaraku. Nah, saudaraku sekalian, saudara tidak akan memiliki Allah kalau tidak melepaskan segala sesuatu. Ini yang saya takuti, saudara. Makanya tiap hari harus
mengadakan penyelesaian dengan Allah. Apakah ada sesuatu di dalam hidupku yang masih tidak patut gitu? Apakah ada sesuatu dalam hidup saya yang tidak patut? Dan ternyata masih saja ada yang tidak patut. Kita minta ampun dan berkomitmen tidak melakukan apapun yang melukai hati Tuhan. Ya, Roh Kudus akan menuntun kita, saudara. Kalau ada sesuatu yang itu tidak membuat nyaman hati Tuhan, itu kita akan tahu, kita akan sadar. Makin hari kita akan memiliki kepekaan terhadap hal tersebut. Seperti masa-masa di mana Tuhan memulihkan hidup saya, itu pada waktu saya menyembah Tuhan, lalu ada suara di hati saya, jangan munafik. Wah, kaget juga saya. Jangan munafik. Lah rasanya saya ini menyembahnya sungguh-sungguh loh. Ternyata kalau hidup hari-hari saya ini tidak benar-benar menghormati Tuhan, lalu saya berkata haleluya, terpujilah namamu, itu munafik. Itu munafik. Tuhan memiliki kita bukan hanya pada waktu kita berkata Tuhan aku milikmu. Pada waktu kita menjalani hidup, bagaimana kita menghargai sesama, memanusiakan orang lain, bagaimana kita memecahkan roti, membagi milik kita untuk orang lain, bagaimana kita mengorbankan hidup kita untuk pekerjaan Tuhan dengan tulus, tanpa mencari pujian sanjungan, saudara. Pada waktu kita ditampar pipi kanan, beri pipi kiri, kita dijahati, kita diam, kita mengalah. Itulah yang merajut pujian penyembahan yang benar. Karena kita dimiliki Tuhan melalui proses tersebut. Kalau kita dijahati orang, lalu kita marah, kita membalas kejahatan dengan kejahatan, kita memiliki diri kita sendiri. Firman Tuhan mengatakan di Galatia pasal 5 ayat 24 dan 25, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia sudah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya. Waktu punya kesempatan mencuri atau tidak jujur, harus tegas tidak. Waktu kita punya kesempatan untuk berzina atau berpikir kotor saja, kita harus halau dan berkata tidak. Ini bukan sesuatu yang mudah. Karena semua hasrat dan nafsu itu sudah terekam di dalam daging kita dan menuntut untuk dipuaskan. Tetapi kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus memilih untuk taat. Dan dengan cara itu kita memuliakan, kita menyembah Tuhan, kita dimiliki Tuhan. Jadi dengan proses itu baru kita dimiliki Tuhan, saudara. Saya takut. Ini yang paling kita takuti, kita gentari. Kita pulang ke surga, kita meninggal dunia tanpa memiliki Allah. Jadi kalau pemazmur berkata di Mazmur pasal 73 ayat 25-26, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau, selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Artinya kalau aku hidup, agendaku cuma satu, bagaimana aku menemukan Allah. Bagaimana aku menjadi kekasih abadi Tuhan. That's it. Ya, jangan hanya berfantasi tentang Allah, bicara tentang Allah begono begini. Alami Allah. Buktikan bahwa engkau menghormati Dia dengan seluruh tindakan kita. Kalau kita membaca media sosial, cara orang bicara, menulis, sudah kelihatan hormatnya kepada Allah. Ketika orang sembarangan, semena-mena terhadap orang lain, kita langsung tahu ini orang tidak menghormati Allah.
Ya, kita tidak bermaksud menghakimi lalu menghukum ya. Kita hanya menyimpan di dalam hati, jangan lakukan itu. Saudara, ada hal-hal yang tidak bisa dibahasakan, dikalimatkan, dijelaskan secara lengkap. Harus dialami. Bagaimana kita merasa benar-benar miskin? Artinya segala sesuatu yang kita miliki di bumi ini milik Tuhan. Kita tidak memiliki apapun, yang kita miliki itu nanti di surga, yang dikatakan oleh Lukas dikatakan sebagai hartamu sendiri. Ya, hartamu sendiri. Jelas apa yang dikatakan di Injil Lukas ini, Bapak Ibu mesti tahu bahwa harta kita sendiri itu nanti. Harta di bumi ini harta orang lain, maksudnya hartanya Tuhan. Lukas 16 ayat 12. Kita tidak akan bisa memiliki Allah kalau masih memiliki yang lain. Dan Allah pantas untuk dihormati cara demikian. Sebab dia besar, agung, mulia, kudus. Dia pantas untuk dihormati cara demikian. Juga dia pantas dipercayai walaupun tidak ada bukti-bukti kehadirannya. Tidak ada bukti-bukti kehadirannya sama sekali. Bahkan kadang-kadang ada tindakan-tindakan Allah yang seakan-akan melukai kita, atau kita menghadapi keadaan-keadaan seakan-akan Allah melupakan kita. Tetapi kita tetap percaya Dia Allah yang hidup, yang mengontrol semua dengan sempurna. Dan kita tidak berhak mengatur Bapa yang maha mulia tersebut. Apapun yang terjadi, kita mempercayai Dia. Dia layak untuk dipercayai. Di tengah-tengah kompetisi banyak keyakinan, agama, filsafat, seakan-akan kekristenan tidak bisa tampil sebagai yang unggul atau tidak memiliki supremasi, apalagi di negara-negara yang memang mayoritasnya bukan Kristen. Seakan-akan kita seperti pecundang. Tetap kita yakin Allah yang benar, Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah Abraham, Ishak dan Yakub ini Elohim Yahweh, Bapa kita yang mengutus putranya Tuhan Yesus tanpa keraguan. Dalam keadaan di mana kita tidak dilihat orang, kita bisa berbuat apa saja. Kita melihat perasaan Bapa di surga. Kita melihat perasaan Bapa di surga. Jangan sampai aku melukai Dia. Itu bukan hanya kita rajin datang ke gereja atau ikuti kebaktian lewat online. Tapi coba kita periksa, masih ada dosa nggak di dalam diri kita? Kenajisan, kecemaran. Sebab standar Allah itu kudus seperti Dia. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Standarnya itu tidak terikat dengan dunia. Dan kalau saudara mau melihat standar yang benar, itu Tuhan Yesus. Dan yang diperagakan oleh Paulus. Jadi membaca surat-surat Paulus, kita bisa melihat potret, profil dari anak Allah yang standar, yang normal. Tuhan Yesuslah standarnya. Kekristenan bukan sekedar agama, tapi jalan hidup. Bukan jalan hukum. Kalau orang Israel jalan hukum, karena memang jalan hidup mereka itu dituntun oleh hukum. Tapi kita dituntun Roh Kudus untuk memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Saya takut kalau saya meninggal dunia masih ada dosa. Sebab kalau Alkitab berkata kuduslah kamu sebab aku kudus, memang kesuciannya seperti yang Bapa inginkan.
Nah, penyesatan yang terjadi dan itu sangat sukses adalah ketika teolog-teolog mengajarkan kita sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Dibenarkan oleh korbannya. Benar kita dibenarkan tapi belum berkeadaan benar loh. Kita dikuduskan dalam arti dipisahkan ketika Yesus mati di kayu salib. Ia menebus semua kesalahan yang telah, sedang atau kita lakukan. Tetapi keadaan diri kita tidak bisa diubah secara otomatis. Maka kita harus dimuridkan. Kita harus berjuang. Maka Paulus mengatakan jangan serupa dengan dunia ini. Loh, kok bisa loh tanpa perjuangan menjadi seperti Yesus, lalu kita diterima di kemah abadi. Jelas Tuhan berkata di Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan masuk surga. Anda Kristen belum tentu masuk surga. Tetapi yang melakukan kehendak Bapa. Anda lakukan gak kehendak Bapa? Tapi beberapa teolog ngotot berkata itu ayat konteksnya nabi palsu. Oke, mau nabi palsu, mau nabi tidak palsu, melakukan kehendak Bapa belum? Itu masalahnya. Itu yang harus menjadi kegentaran kita. Dan herannya kadang-kadang kita ini yang melayani kegiatan gereja sudah yakin banget gitu loh masuk surga. Anda mau jadi pendeta, mau aktif dalam kegiatan pelayanan setiap hari. Kalau tidak melakukan kehendak Allah setiap saat, Anda tidak bisa diterima di kemah abadi. Jelas di dalam Wahyu pasal 21, tidak ada yang najis yang masuk. Ini yang membuat kita takut, saudara, gentar. Tidak ada artinya jabatan pendeta, gembala sidang, dosen, ketua STT. Nothing. Itu tidak ada nilainya jika tidak disertai sikap hidup melakukan kehendak Bapa. Menyedihkan, saudara, banyak orang sebenarnya belum melakukan kehendak Bapa. Bisa loh ditenang-tenangkan oleh pengkhotbah, kamu anak Allah, umat pilihan, tidak ada Allah seperti Allah kita. Itu penyesatan tanpa disadari. Udah kelas umat perjanjian baru kok. Nuansa berpikirnya umat perjanjian lama bangsa Israel. Seluruh hidup kita milik Tuhan. Soal berapa banyak yang kita bagikan kepada sesama kita, kita berikan untuk pekerjaan Tuhan. Roh Kudus yang pimpin. Tidak ada itu legalistik formalitas secara hukum. Sebab kita dipandu Roh Kudus. Tolong deh kita sadar. Tolong deh kita mau takut akan Allah. Kita gentar. Sebab semua kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Semua kita akan telanjang di hadapan Allah. Tidak ada yang kita bisa sembunyikan. Dan itu menggetarkan, menakutkan, saudaraku. Saya bersyukur kalau Tuhan mengizinkan saya melewati saat-saat di mana saya merasa kepedihan, saudara. Bagaimana orang menilai saya dengan berbagai penilaian yang menyakitkan. Tetapi ternyata hal itu justru memicu saya untuk benar-benar benar. Kita lihat nanti di pengadilan Tuhan. Jadi kalau kita misalnya mau ngajak debat teologi, bukan saya takut, kerjaan saya berdebat. Dari muda di sekolah tinggi teologi memang berdebat. Sebagai dosen pasca sarjana, mahasiswanya tidak sedikit yang sudah memiliki gelar magister beberapa, ada yang sudah punya gelar doktor di bidang lain. Kita tidak mau debat, ayo kita bersaudara. Kalau masih mau, tunggu di pengadilan Tuhan nanti. Amin.